Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata kalau kita melihat bahwa tiga partai ini begitu ya. Pak Erlangga yaitu Partai Golkar, terus kemudian ya PAN ya Zulkifli Hasan, terus kemudian PKB yaitu adalah Muhaimin Iskandar begitu ya. Dari tiga nama inilah yang kemudian kenapa orang-orang seolah-olah ya melihat bahwa tersandra dalam beberapa kasus begitu ya. Bahkan tersandra petugas partai ya Golkar, PKB dan PAN begitu kan terkunci sudah begitunya. Artinya apa? Artinya kalau dia ya berani keluar dari koalisi pemerintahan atau memang tidak mendukung begitu kan ya. Bisa saja begitu kan ya, seperti Pak Erlangga sekarang sudah ya dipanggil oleh Kejaksaan Agung begitu ya terkait dengan ya ekspor minyak katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya apakah semua ketua umum partai ini adalah tidak beres begitu kan? Apakah semua ketua umum partai ini adalah ada tersandra kasus begitu kan? Saya katakan bahwa dalam hal ini melihat bahwa kenapa sih ya semua orang dikait-kaitkan dengan itu begitu ya. Pertama saya lihat begitu Pak Prabowo begitu kan dikaitkan dengan HAM begitu ya. Terus kemudian Pak Zulkifli Hasan dikaitkan dengan adanya ekspor juga begitu ya. Terus kemudian ya PKB dikait-kaitkan dengan kardus durian begitu. Terus Pak Erlangga sekarang dikait-kaitkan dengan adanya ekspor minyak begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini apakah bersih ketua umum partai begitu kan? Apakah ini tersandra atau apa begitu kan? Melihat realitas dan perkembangan hari ini begitu kan? Ketika Pak Erlangga dipanggil ke Jagung hari ini diminta keterangan begitu menunjukkan bisa saja begitu seperti Jody G Plate diminta keterangan tapi ujung-ujungnya menjadi tersangka begitu. Apalagi kemarin muncul spekulasi Pak Erlangga tidak datang begitu ya. Jadi semua orang banyak muncul spekulasi itu begitu kan. Bahkan DKPK mengatakan ya terkait dengan kardus durian tetap berlanjut. Katanya begitu ya. Sampai hari ini kok tidak menemukan titik temu begitu kan. Seolah-olah kalau memang dia beres seharusnya kan memberikan KPK memberikan pernyataan itu begitu. Dan bahkan ketua umum sepakat akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Ya mungkin Pak Jokowi sudah tahu bagaimana ya kelakuan-kelakuan ketua umum partai begitu ya. Atau jangan-jangan apa begitu kan. Ini saya rasa bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan banyak sekali begitu. Dan tak hanya itu saya kutip dari beberapa tulisan dari Faisal Azega mengatakan bahwa ketiga ketua umum partai ini setia jadi dayang-dayang istana, maka Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar ya dan Zulkifli Hasan terkesan diikat kasus dengan diperbudak jabatan. Di satu sisi bisa iya begitu kan. Karena apa? Karena kenapa sih ya seolah-olah ini dikaitkan dengan adanya kasus begitu ya. Kalau tidak ada apa-apa ngapain orang-orang mengkaitkan itu begitu kan. Seharusnya dari KPK juga memberikan pernyataan apakah ini sudah selesai atau tidak cukup bukti atau tidak begitu kan. Biar tidak muncul spekulasi begitu kan. Kalau demokrasi sekarang hari ini ya diisukan dengan adanya seperti ini maka kemudian menjadi cikal bakal bahwa demokrasi itu is violent begitu kan. Akan menjadi gagal di situ begitu. Karena apa? Karena isu itu yang terus digembar-gemborkan begitu kan. Seperti Pak Prabowo begitu kan diisukan HAM. Padahal dari dulu tidak pernah tidak pernah terbukti begitu kan ya. Atau jangan-jangan ham. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan inilah yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Bahkan ini muncul setiap pemilu saja begitu kan. Jadi kalau memang dia terbukti sekarang tindak begitu kan, apapun jangan ada intervensi begitu. Kalau tidak terbukti ya ngapain masih muncul narasi-narasi itu begitu kan. Semua pemikiran-pemikiran itulah yang kemudian ya dijadikan sebagai senjata begitu kan ya. Sebagai senjata untuk memukul lawan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mau PAN ya tidak misalnya bergabung ke PAN Anies Baswedan tidak berkutik dengan adanya sandra itu begitu kan.
PKB misalnya, ya partai Golkar misalnya. Artinya apa selama ini? Apakah pertanyaannya dari publik, apakah ini jangan-jangan tidak bersih begitu kan? Ini yang menjadi persoalan penting begitu kan. Kalau memang dia bersih begitu kan, kenapa masih muncul narasi-narasi ini begitu kan? Seharusnya kan memberikan pernyataan dari KPK bahwa itu tidak cukup bukti dan sebagainya begitu kan. Seharusnya begitu ya. Seolah-olah ini tersandra semua begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu. Bahkan punya posisi strategis memimpin partai. Namun ya terkurung di sangkar kekuasaan, ya, kaki dan tangan dirantai, tak berdaya, ya. Bagai burung ya beo yang setia ucapan dan restu majikannya. Ya tergantung mereka begitu kan. Apakah tergantung dari Pak Jokowi semua begitu kan ya. Ya kalau memang ada yang ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya silahkan begitu kan. Tapi perlu diingat ya partai itu ya punya jalannya masing-masing di situ begitu. Bagaimana merawat konstituen dan sebagainya begitu ya. Jangan sampai ya ketua umum partai berbeda dengan konstituennya, itu pasti akan ada kemerosotan besar begitu ya. Bahkan PAN digadang-gadang akan tidak masuk begitu ya di parlemen atau tidak lolos begitu. Tapi buktikan aja begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, rakyat menyindir, berani melawan, masuk penjara. Alhasil ya, teror mematikan ini bikin ribuan anggota ya dan kadernya dipaksa membebek ya. Eksistensi dan independensi partai tergadaikan. Artinya apa? Kalau sudah tersandra di situ begitu ya, bisa saja begitu mengikuti apa arahan-arahan Pak Jokowi semuanya begitu kan. Saya teringat masih apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem begitu ya, ketika masih membantu koalisi pemerintahan begitu ya, dan sekarang tinggal 2 menteri begitu ya. Si Johnny G. Plate begitu banyak muncul spekulasi jadi korban lah, jadi inilah begitu. Padahal yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya begitu kan. Tetapi saya rasa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan, kalau memang dia terbukti, 2 alat bukti kan cukup begitu. Ngapain masih muncul spekulasi begitu ya, menjadi korban dan sebagainya. Pada hakikatnya begitu kan, siapapun orangnya begitu, baik dari kementerian orang apapun begitu yang terlibat harus diperiksa juga begitu kan. Inilah ya kepercayaan masyarakat begitu hari ini begitu. Ya kalau tidak ditindak begitu kan, yang dikait-kaitkan nyanyian-nyanyian Johnny G. Plate begitu kan, mengembalikan uang 27 miliar tidak ada tersangkanya di situ. Kan sesuatu yang kemudian si Johnny G. Plate menjadi korban di situ, menjadi tumbal di situ begitu ya, menjadi tumbal politik di situ begitu. Ya pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah bahwa orang tidak akan begitu percaya karena adanya intervensi seperti ini begitu. Masa ada orang mengembalikan 27 miliar begitu ya, tidak ada tersangka apapun? Apakah ini uang gaib yang mengembalikan uang gaib dan sebagainya begitu kan? Ini kan seharusnya diproses secara hukum begitu kan. Ya bahkan Kejagung sekarang terlalu ada sesuatu yang kemudian kenapa masih slow begitu, masih lambat untuk menangkap orang-orang itu begitu kan. Jadi persoalan-persoalan hari inilah yang kemudian menjadi tersandra ya kepada junjungannya begitu kan. Bahkan tidak hanya itu begitu, pesta demokrasi ya dijelang di Pilpres di 2024 berubah jadi saling jegal atau saling sandra begitu ya. Kedaulatan politik Golkar, PKB, ya, PAN ya, yang mestinya bebas mengusung putra terbaik bangsa, ya, bahkan ya terpasung kepentingan petugas partai begitu ya. Jadi inilah apapun yang tidak mengikuti mereka begitu, bisa saja akan dijebloskan ke penjara begitu kan. Tetapi kalau dia bersih ngapain masih takut kan begitu ya. Dan tidak hanya itu Pak Jokowi saja, dalam politiknya ya cawi-cawi Jokowi di luar biasa ganasnya dan merobek hati rakyat begitu kan. Jangankan oposisi ya, namun teganya partai pendukung istana satu persatu ya dipreteli sadis dan sangat curang ya. Bahkan dalam narasi itu dibentuk bahwa yang ditulis Faisal Asegaf itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu identik dengan orang-orang yang kemudian panik, ketakutan dan sebagainya begitu kan. Apakah setelah lengser ada menjadi sesuatu yang kemudian menjadi rakyat biasa akan diadili oleh rakyat? Bisa saja begitu kan ya. Seperti Donald Trump ya, banyak masalah di situ begitu ya. Bahkan ya, apa yang mesti dilakukan Golkar, PKB dan PAN ya? Ini pertanyaan sangat menarik begitu ya. Kalau masih punya martabat dan nurani, sebenarnya banyak pilihan ya, cerdas untuk keluar dari gelapnya jebakan gorong-gorong kekuasaan. Kalau berani begitu ya.
Ya karena memang tidak sampai hari ini tidak menemukan alat bukti itu begitu kan. Ngapain kita harus takut begitu kan? Karena semua orang kan pasti itu cari-cari kesalahan, kalau tidak ada alat bukti gimana begitu kan. Bahkan ya tadi hanya itu ya, Prabowo ya yang dianggap tidak bersih dan sebagainya begitu kan ya, dianggap sebagai bebas ya. Bahkan ini menjadi ya modus katanya begitu, dan bahkan menjadi pura-pura setia kepada Pak Jokowi. Katanya begitu ya. Dan bahkan misalnya seperti HAM begitu kan, isu itu muncul di pemilu itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa kenapa isu-isu itu yang muncul begitu kan. Ya, pada akhirnya di tahun-tahun pemilu, setelah pemilu sudah ya tidak begitu keluar begitu ya. Bahkan dikatakan dalam tulisan Faisal itu mengatakan bahwa Golkar, PKB dan PAN punya peluang ya mengcopy paste akrobat politik Prabowo ya, biar makin blunder permainan jegal menjegal. Setidaknya masih bisa bernafas, tidak terlihat bodoh dan paras dan pasrah ya. Bahkan pilihan itu sementara yaitu bertahan di kabinet ya sembari mengambil faidah itu oke ya, namun jangan terus-menerus manut ya, sebab ihwal itu jelas akan membuat citra partai semakin membusuk di mata rakyat begitu ya. Itu kan sudah kelihatan begitu siapa yang bermain, siapa yang pura-pura di situ begitu. Tapi hati-hati kepada Pak Joko, kepada Pak Prabowo begitu ya. Bisa saja Pak Jokowi itu hatinya itu adalah Ganjar begitu ya. Tidak mungkin begitu kepada Pak Prabowo hatinya begitu ya. Karena dia itu adalah petugas partai begitu ya. Tapi dalam ucapannya itu kepada Pak Prabowo begitu ya. Oke lah, tidak menjadi masalah. Pak Prabowo juga diuntungkan dengan itu begitu. Dari pendukung-pendukung Pak Jokowi saja begitu kan. Banyak yang kemudian mendukung Pak Prabowo begitu. Seperti si Immanuel, terus kemudian Abu Janda situ begitu kan. Dan bahkan dua kader PDIP begitu kan ya, Budiman Sujatmiko ya, Effendi Simbolon begitu ya, juga dinyatakan sebagai ya menarik untuk mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Tapi rasanya kalau kita melihat perbedaan hari ini, Prabowo itu dianggap sebagai orang yang kemudian di masyarakat itu masih ada sesuatu yang kemudian para pendukung-pendukung mereka itu kabur kepada Anies Baswedan begitu kan. Itu kan kalau tidak komunikasi secara baik, maka kemudian ya ini akan diambil oleh Anies Baswedan di situ begitu. Saya kira pertarungan politik ini sangat luar biasa begitu kan. Tetapi kenapa sekarang itu ketika partai si A ke sana lalu kemudian muncullah tersandra dan sebagainya begitu kan. Yang paling penting, akankah ya Pak Airlangga ya partai Golkar begitu kan akan mendukung Anies Baswedan atau tersandra begitu kan, atau tetap melawan terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini muncul, narasi-narasi yang selama ini muncul begitu ya. Tapi kita lihat saja apakah hukum ini dijadikan sebagai alat untuk memukul lawannya. Bisa saja terjadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.